This is your favorite radio station. 105,6 FM Radio Kami, radio digital dan podcast Sukabumi. Radio Kami. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. We will be your friend in the morning. Stay tuned for What do people do? For the people, by the people. 105,6 FM Radio Kami. Selamat datang di program What Do People Do? For the people, by the people. Halo people, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani hari. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Untuk yang lagi galau, semoga galaunya cepat usai. Padahal aku sendiri juga galaunya gak usai-usai. Tapi gak apa-apa ya, hang in there people. I know we can get through all of this huru-hara. Tak kenal maka tak ingat, so let me introduce myself. Aku Rena yang bakalan nemenin people-people sekalian selama 45 menit ke depan buat bahas hal-hal menarik seputar kehidupan sehari-hari, tradisi unik sampai gaya hidup unik dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Gak cuman itu, di sini kita juga bakal bahas keberagaman budaya sampai fenomena-fenomena sosial yang lagi hype dan banyak diomongin. So stay tuned karena obrolan kita bakal relate banget sama keseharian kamu. Gimana nih paginya people? Ada yang masih ngantuk-ngantuk? Mata sepet banget ya abis begadang semalam? Atau udah semangat banget nih buat OTW karena dijemput si doi? Ahai! Aduh, ini namanya meromantisasi Senin pagi ya buat yang jomblo. Makan. Oh iya, udah sarapan belum people? Yuk yang belum sarapan, sarapan dulu sambil dengerin What Do People Do supaya sarapannya makin nikmat. Ngomongin soal sarapan dan makanan, siapa nih di antara people-people yang sebelum makan harus difoto dulu makanannya buat update di story Instagram atau feeds? Sebelum makan gak afdol kalau nggak kasih makan feeds dulu ya kan? Aku juga kadang gitu sih ya. Apalagi kalau makanannya recommended atau tempat makanannya hidden gem. Ini mah wajib sih buat dikontenin. Kayak manusia di seluruh muka bumi ini harus tahu ada makanan yang sespektakuler ini. Saking seringnya kita upload tentang makanan, sampai semua followers kita hafal ya. Kalau kita posting sesuatu, wah ini pasti ada rekomen makanan lagi nih. Mungkin di mata mereka kita udah kayak kamus tempat makanan enak. Budaya konten ini emang udah melekat banget ya sama keseharian kita sekarang. Untuk itu, hari ini kita bakalan bahas soal pengaruh budaya konten terhadap personal branding. Buat bahas ini semua, kayaknya kurang asik kalau aku sendiri aja. Dan saat ini aku udah ditemenin sama seorang content creator yang aktif banget nih memperkenalkan makanan-makanan viral dan hits ke followersnya. Penasaran siapa? Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk lagu dari Mariposa dengan judul Peachtree Rascals. Welcome back people, balik lagi sama aku Rena di What Do People Do? For the people, by the people. Gimana nih setelah dengerin lagu dari Mariposa? Makin semangat dong ya. Lagu ini cocok banget buat didengerin di jalan sebelum beraktivitas, sambil minum kopi biar makin seger pagi-pagi. Duh, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Back to the topic nih people, ngomongin soal makanan, spesial hari ini aku ditemenin content creator dengan 2,5 ribu followers yang suka banget review dan share rekomendasi makanan. Selain jadi seorang content creator, narasumber kita kali ini juga pernah jadi ketua forum OSIS Sukabumi dan seorang pembawa acara loh. Wah hebat dan keren BGT. Ya langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Dea Anggreni Pasha. Halo Kak Dea, apa kabar hari ini? Sebelumnya aku ucapin makasih banget loh karena udah sempetin datang ke What Do People Do. Gimana nih Kak di perjalanan tadi, selamat sentosa kan ya? Halo people, Kak seneng banget dong hari ini. Kabarku juga alhamdulillah baik banget. Happy banget nih Kak, di jalan juga aman sentosa dong pastinya. Yes girl, alhamdulillah ya kalau aman. Boleh dong Kak disapa dulu people semua. Halo people, gimana nih kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin.
Sebelum ke pertanyaan pertama, aku ada fakta menarik nih soal budaya konten ini. Menurut We Are Social, ada 5,31 miliar orang yang pakai media sosial. Tapi nggak semua yang punya media sosial pernah bikin konten sendiri. Tapi We Are Social juga mencatat nih, kalau 60% warga di Indonesia itu pernah bikin konten. Wah, ternyata konten ini emang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Ngomongin soal konten, kalau boleh tahu sejak kapan nih Kak Dea mulai serius ngonten, dan apa sih trigger pertama kali sampai akhirnya mutusin buat jadi content creator? Ikut-ikutan temen kah? Atau kayaknya emang konten udah jadi budaya nih, jadi harus banget nyoba buat ngonten? Wah, kalau bahas tentang konten sebenarnya aku ini baru banget loh Kak. Jadi konten kreator ini tepatnya di tanggal 26 Juni 2025. Kala itu aku tuh dimulai dari kakak kelasku yang ngasih aku roti. Dan dia tuh punya toko roti di Sukabumi Kak. Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan orang kasih aku 5, aku bisa kasih 10. Yes, girl! Nah, makanya Kak, aku tuh kepikiran gimana nih caranya biar aku bisa ngasih feedback yang baik buat kakak kelas aku. Sampai akhirnya aku kepikiran kayaknya baiknya aku bikin video review deh. Nah, kala itu kita kan lagi zaman-zamannya FOMO ya Kak ya, ikut-ikutan kan. Betul. Nah, akhirnya aku pikiran nih, apa aku bikin konten aja nih? Aku konten nih akhirnya. Pas aku konten, aku tuh sama sekali nggak punya basicnya Kak. Nggak ada basicnya sama sekali, nggak bisa sama sekali. Akhirnya aku coba, karena katanya kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang akan jadi hasilnya nanti. Betul banget. Nah, pas aku nyoba, ternyata videoku viral di TikTok Kak. Dan dari itu banyak banget brand UMKM yang datang ke aku untuk minta kerjasama. Kaget dong diri ini, kaget. Lah, kok jadi gitu ya? Kok beneran gitu kan? Akhirnya aku ambil tuh kesempatan itu. Tapi harunya yang bikin aku mulai adalah Apa tuh? di mana pas bagian aku kolaborasi, itu tuh ada salah satu brand, dia tuh yang udah hampir bangkrut nih Kak. Akhirnya aku kolaborasi sama dia. Setelah aku kolaborasi sampai detik ini Yes. usahanya masih jalan Kak. Ya ampun, alhamdulillah banget. Aku kan affiliate kan ya, affiliate juga kan Kak. Aha. Nah aku bisa lihat dong yang beli itu berapa orang. Tuh. Komisiku kan juga masuk ya. Tuh. Pas aku lihat ternyata wah luar biasa banget. Ngelihat senyuman tulusnya, terima kasihnya, ucapannya, hadiah-hadiahnya itu jadi ngerasa kayak wah ternyata hal yang aku anggap biasa aja bisa berarti buat orang lain. Gitu Kak. Yes, I get it girl. Terus kalau waktu awal-awal ngonten pernah ngerasa canggung malah atau kayak takut dinyinyirin gitu gak sih? Wah, itu sih udah jadi makanan sehari-hari nggak sih Kak? Iya. Sebagai Gen Z yang dikenal katanya overthinking banget ya. Betul. Tapi menurutku sih Gen Z itu bukan overthinking ya Kak. Lebih ke mikirin, aduh di depannya bakal kayak gimana ya. Yes, Nah gitu betul. nggak sih? Betul. Nah, tapi Kak, kalau ngomongin soal itu, aku mikirnya sih manusia itu selalu akan dinilai sama orang. Kita ngelakuin hal baik, hal buruk diomongin, ya udah lakuin hal baik aja nggak Yes, sih? Itu just dia. go gitu, girl. Itu dia. Tapi untungnya Kak, aku punya lingkungan yang suportif, yang positif juga. Sampai aku ngerasa aku cukup atas diriku sendiri. Betul. Hingga pada akhirnya aku ngerasa, wah kalau kata orang bagus, kenapa aku nggak percaya sama diri aku sendiri? Ya nggak sih? Betul, why Iya not, dong. girl? Why not? Yes. Nih, yang aku tahu kan Kak Dea ini sering buat konten makanan ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih milih jadi content creator foodies? Kalau ngomongin makanan, aku rasa itu yang paling universal gak sih Kak? Betul. Mau dia cewek, mau dia cowok, dia makan. Iya, jangan mau dia cewek tua, cowok, ya kan? jangan. Mau dia tua, mau dia muda, dia Iya, makan. iya sih makan. Nah, makanya aku ngerasa kayaknya lebih gampang deh kalau makanan. Iya, Kita nggak mikirin lo umur berapa tahun, lo segimana, kita nggak mikirin itu nggak sih Iya, Kak? target audiensnya semua Iya, hidup makan. betul gitu. banget. Itu dia Kak, alasan yang milih aku milih makanan. Oke, pernah gak sih Dea nih ketemu momen dimana lebih ngerasa fokus buat ngontenin makanannya ketimbang nikmatin makanannya? Wah itu sih sering banget ya Kak ya. Iya. Bahkan dari awal kayak mikirin apa storytelling aja nih gue di sini deh, Iya. ya kan? Nah, Ini ntar kontennya mau dibuat gimana nih? nah iya itu Kak, mikirin editing juga kan? Iya, aduh. Nah, lama-lama, lah ini kok abis apa rasanya nih? Gitu Iya, kan? bener. Sambil bahkan aduh ini gimana ya, ini gimana, sampai lupa ini rasa makanannya gitu. Setuju nih Kak. Tapi Kak, kalau menurut aku nih, setiap aku merasakan kita berjalan, semakin kita belajar nih Kak, aku jadi ngerasa kayaknya, wah orang-orang ini sebenarnya lebih suka kalau kita tuh natural Kak. Sampai hari ini, akhirnya aku merasa aku bisa balance, aku bisa nikmatin, aku juga bisa ngebagiin itu ke orang-orang. Yes, good for you girl. Oh ya. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita dengerin dulu yuk pesan-pesan berikut ini.
Kerja keras itu memang penting. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental kamu. Luangkan waktu untuk istirahat, nikmati hobi, dan habiskan momen berharga dengan orang tersayang. Ingat, sukses bukan hanya tentang kerja tanpa henti, tapi juga hidup yang seimbang, sehat, dan bahagia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Kami, karena kami ingin kamu hidup sehat. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. Who will be your friend in the morning? Stay tuned for What do people do? For the people, by the people. Welcome back people, balik lagi sama aku Rena di program What Do People Do? For the people, by the people. Kalau lagi bingung mau cari makanan enak atau tempat makanan yang lagi viral, biasanya kalian cari siapa sih di sosmed buat minta rekomendasi? Pasti ada nih people-people yang cuman mau coba makanan kalau udah direkomendasiin sama orang tertentu di sosial media. Secara nggak sadar, kita semua udah nge-branding orang itu sebagai food creator, yaitu orang yang dianggap paling paham soal makanan dan tempat kuliner. Nah, ngomongin soal branding, di zaman sekarang, penting nggak sih punya personal branding di media sosial? Yuk kita dengerin pendapat people-people semua lewat Vox Pop berikut ini. Do people do? For the people, by the people. Halo people, sekarang aku mau nanya-nanya nih tentang penting gak sih punya personal branding di media sosial. Nah, boleh dong kenalan siapa kakaknya? Halo, aku Aulia, Sekar. Halo Kak, namaku Bintang Maulana. Halo, namaku Ridwan. Halo, aku Reni. Oke Kak, menurut kakak penting gak sih punya personal branding di media sosial? Oke, kalau menurut aku sih penting ya, karena personal branding di media sosial itu bisa nunjukin citra positif dari diri kita, dan itu sih yang bisa membuka kepercayaan orang lain terhadap kita. Penting sih, soalnya personal branding itu bisa jadi portofolio diri. Menurut aku penting gak penting sih ya Kak. Mungkin untuk kebanyakan orang fungsi dari personal branding itu digunain sebagai portofolio ya untuk melamar kerja. Tapi sebenarnya ada juga pekerjaan yang nggak mandang dari segi sosial medianya untuk si pelamarnya. Oke, menurut aku sangat penting. Kenapa? Untuk personal branding di media sosial ini tentunya akan jadi image kita untuk dunia luar gitu. Jadi sangat penting. Menurut aku penting ya, karena kalau kita mau nyari kerja apapun itu kan pasti dilihat dari media sosial ya. Karena zaman sekarang apa-apa pasti nyangkut media sosial. Jadi menurut aku personal branding di media sosial itu penting banget sih. Oke Kak, terima kasih. Nah, seperti itu people, pendapat dari teman-teman yang sudah menjawab. So, jangan kemana-mana ya, tetap di What do people do? For the people, by the people. Wah, ternyata personal branding ini cukup penting buat kehidupan saat ini. Oh iya, kita masih bareng nih sama Kak Dea buat bahas seputar perkontenan. Emang kalau bahas perkontenan gak akan ada habisnya ya. Apalagi setelah dengar pendapat people semua soal branding di sosmed. Wah, nambah lagi ya Kak pembahasan kita. Kalau menurut Kak Dea sendiri nih, penting gak sih punya branding di media sosial? Apalagi kan Kak Dea ngonten makanan terus. Sebenarnya itu ngefek gak sih ke cara orang ngeliat dan kenal Kak Dea? Oke, ngomongin tentang personal branding nih ya Kak. Menurutku itu penting banget sih Kak. Karena ada mentorku yang pernah bilang, katanya kalau misalkan ada 2 kunci kesuksesan. Yang pertama itu kesempatan, yang kedua itu kesiapan. Kita anggap ini tuh sebagai kesiapan kita. Kalau kita punya personal branding, orang-orang akan ngerasa, wah dia ada, dia siap. Kesempatan gak akan pernah datang ke orang-orang yang gak pernah kelihatan siap. Maka dari itu, kenapa sih gak mulai personal branding dari hari ini? Oh yes girl, yes. Ya kan? Betul. Terus apa nih ciri khas konten foodies Kak Dea yang udah jadi identitas dan yang bikin Kak Dea beda nih dari food creator lain? Kalau ngomongin tentang apa sih yang beda ya Kak? Menurutku setiap konten kreator itu pasti punya pembedanya. Entah dia yang kayak lebih suka untuk happy, atau misalkan serius banget nih kalau misalkan ngonten gitu ya, atau bete gitu kan. Jadi unik gak sih itu kan? Betul. Nah, kalau aku lebih milih buat happy nih Kak.
Karena kenapa nih aku milih buat happy? Aku lihat anak-anak sekarang ini sebagai Gen Z, kita ini nggak mau kalau diguruin kan. Betul. Maunya teman sebaya aja nggak sih, bestie? Ya kan, betul banget. Betul. Nah, makanya aku lebih milihnya happy karena aku pengennya audiensku ini lebih ngerasa kayak wah, aku diajak, aku dilibatkan gitu kan. Nah, yang kedua, kalau ngomongin tentang apa sih identiknya kontennya Dea sama yang lain, aku sih bakal bilang gini, intronya, jinglenya lihat aja. Kalau aku biasanya dimulai dengan yuk cemal cemil icip bareng Dea. Tahu gak sih Kak, fun fact-nya di kampusku, di sekolahku dulu aja nih, teman-temanku kalau misalkan makan buka IG, TikTok, Dea mana Dea? Sampai nonton Kak. Oh my god, Aku bisa lihat itu, alhamdulillahnya tuh. Sampai guru sama dosenku aja tuh, kalau misalkan ketemu mana cemil, nah gitu Kak, itu jadi kayak wah ini kayaknya kontennya. Iya benar, udah sangat melekat itu nih. Terus menurut Kak Dea, seberapa penting sih konsistensi dalam budaya ngonten buat jaga branding kita? Wah, itu penting banget sih Kak, karena menurut aku kalau kita konsistensi itu bakal lebih algoritmanya kebaca lah kayak. Iya. Nah, aku pernah banget tuh Kak ngefek di saat kita tuh kan pasti punya kehidupan lain ya. Kita tuh nggak satu kehidupan doang. Betul. Nah, aku ngerasa kayaknya aku capek nih. Nah, pada akhirnya aku ngerasa oke, rehat dulu nih. Tapi ternyata ngefek banget Kak, mulai dari viewersku yang turun, followersku yang menghilang. Aku ngerasa, wah mereka ngerasa aku udah hilang nih. Sampai pada akhirnya aku ngerasa kayaknya temen cemal-cemilku ini butuh banget dikabarin Kak. Sampai akhirnya aku ngerasa, oke, sesibuk apapun gua harus tetap upload konten minimal 1 hari 1 konten. Betul kan, masa kita ngabarin pacar aja bisa ya? Viewers kita nggak bisa. Nggak gitu ya girl. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, biar lebih semangat, aku mau puterin lagu dari Four of Spades dengan judul Come Inside of My Heart. Enjoy! Welcome back people, masih bareng aku Rena dan Kak Dea di program What Do People Do? For the people, by the people. Wah, lagu Come Inside of My Heart emang enak banget ya buat didengerin. Vibes-nya tuh tenang banget. Tapi fun fact nih, kalau sebenarnya lagu ini tentang cinta yang tulus tapi nggak bisa diungkapin alias malu-malu kucing. Back to the topic nih, dari tadi udah ngomongin soal branding yang dilihat di sosial media. Tapi gimana ya, kalau branding yang diperlihatkan itu nggak sesuai nih sama apa yang terjadi di realita? Hayo, siapa di antara people-people yang pernah ngeliat sendiri yang di sosmed tuh wow banget, terus glamorous, tapi kok aslinya gitu ya? Nah, hal kayak gini tuh dikenal dengan nama misbranding nih people, atau branding palsu. Oi, takutnya. Kalau Kak Dea sendiri pernah dengar nggak nih soal misbranding ini, dan gimana pendapat kakak soal misbranding nih? Oke Kak, kalau kita bahas tentang misbranding nih ya Kak, aku tuh langsung mikir ke hal bumerang. Jadi apa yang kita lakukan bakal balik lagi ke kita nih Kak, ya nggak sih? Betul. Nah, nih kalau bahas tentang misbranding ya Kak, banyak orang yang ngerasa branding ini adalah kebohongan. Sedangkan menurut aku, branding ini adalah versi terbaik yang kita rangkum dan kita bagikan kepada orang lain tanpa menghilangkan esensi aslinya Kak. Gitu kan? Mungkin bisa dibilang kayak filter mungkin ya saat ini. Nih foto kita pakai filter nih, pas ketemu foto postingannya dengan yang aslinya berbeda gitu kan. Itu hal biasa lah ya, masih orang yang itu. Beda lagi kalau pakai AI kan. Nah, betul banget nih Kak. Tapi kalau kita ngomongin dalam hal konten ya Kak, menurutku pribadi nih, kalau misalkan kita nguploadnya gak sesuai sama yang kita bikin, Kakak pernah dengar gak sih Kak yang katanya gini, kalau kita ngebohong, kita bakal ngelakuin kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan awal. Betul. Nah, aku rasa itu nanti bakal jadi capek ke konten kreator itu sendiri Kak. Jadi sih lebih enak kita natural gak sih? Alami-alami aja gak sih? Capek banget bang, kayak ini bang, itu bang, terus nggak ada habisnya. Bener banget Kak. Jadi ini tuh branding itu bukan topeng ya Kak, lebih ke kayak versi terbaik diri kita gitu loh guys. Oke. Ngomongin branding, misbranding yang ternyata beda nih sama realita. Kak Dea pernah kepikiran juga nggak nih buat rebranding dengan bikin konten selain konten makanan yang kayaknya udah jadi ciri khas Kak Dea banget? Wah, pernah banget nih Kak. Apalagi di dunia sekarang, Gen Z ini kan pada FOMO ya kayak.
oke juga kalau FOMO-nya ke hal bagus, ya Iya, nggak bener. sih? Nah, kadang masih dalam momen-momen masih muda kita ini ya, masih pengen ngerasa pengen coba banyak hal. Bener. Ya nggak sih? Pasti. Pengen coba A, B, C sampai dengan Z, ya kan? Kalau ada Z, nah dilanjut aja. Iya, gitu kan. bener banget nih. Tapi ternyata itu tuh nggak apa-apa Kak, kalau misalkan kita coba untuk kebaikan kita juga. Karena setidaknya kita ngerasa, oke, aku coba dulu yang mana yang aku suka, itu yang akan aku jadikan branding aku. Gitu nggak sih Kak? Betul. Ibaratnya kita ekspor dulu aja. Iya, benar. Tapi kalau Kak Dea sendiri nih, sukanya makanan atau ada hal lain gitu yang Kak Dea suka? Kalau aku sih sukanya makan ya Kak, karena aku sukanya jajan banget nih, jajan banget. Tapi aku juga dulu sebelum jadi content creator makanan nih Kak, aku pernah coba hal-hal lain. Kayak yang tadi aku bilang, kita coba dulu semuanya, sampai pada akhirnya kita ngerasa ini aku banget. Benar. Aku pernah coba dari parfum, aku pernah pakaian sehari-hari sampai kamu kena. Aku cobain itu juga. Konten review gitu. Iya. Iya. Oke, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita dengerin dulu yuk pesan-pesan berikut ini. Lagi lapar nih, tapi pengen ayam goreng yang beda dari biasanya. Coba ini ayam GPS, digoreng sampai kering tapi tetap juicy. Plus ada pilihan sambal yang beragam bikin lagi. Mau jadi teman makan siang di kantor, bekal sekolah, atau menu andalan pas lagi nongkrong. Ayam GPS memang paling cocok. Buruan cus ke ayam GPS di Jalan Serasa atau langsung pesan online sekarang juga. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. We will be your friend in the morning. Stay tuned for What do people do? For the people, by the people. Welcome back people, balik lagi sama aku Rena di What Do People Do, for the people, by the people. Masih bareng sama Kak Dea nih, dan masih ngebahas soal dunia perkontenan. Dari tadi kita udah bahas banyak banget tentang budaya ngonten, sampai lupa nih belum bahas kesulitan pas ngonten nih apa aja sih. Sekarang kan budaya ngonten makin rame nih Kak. Sebagai food creator sendiri, tantangan terbesar yang pernah Kak Dea hadapin selama ngonten itu apa sih? Atau pernah nggak sih ngerasa resah, gundah, gelisah tiap ngonten karena ngerasa takut nggak FYP gitu? Wah, kalau bahas ini langsung mikir ya, wah ini aku banget nih. Nah Kak, kalau membahas tentang tantangan, aku tuh lebih mikir tantangan adalah petualangan. Oh, Karena The Explorer. iya banget nih Kak. Soalnya aku ngerasa hidup ini kan petualangan ya kayak kita nggak akan tahu rasanya manis kalau kita nggak pernah tahu rasanya asam. Yes. Aku lebih mikir kalau tantangan itu adalah petualangan yang dimana selalu ada konsekuensinya. Iya. Kalau kita ngelakuin A, ada konsekuensinya. Begitupun B sampai dengan Z. Ya begitupun di konten kreator gak sih Kak? Betul. Pasti ada aja ujiannya. Tapi Iya. bukan yang bilang sabar ya, ini ujian. Oh, bukan. No. Gak terima. Iya, gak nerima. Nah, bahkan kayaknya kalau misalkan orang bilang semangat ya, kalau nggak semangat mah gimana? Atuh ya kayak, ya nggak sih? Bener banget Kak. Nah, kalau misalkan bahas tentang tantangan nih Kak, aku tuh lebih ke jujur aja nih kayak orangnya ke overthinkingan banget nih Kak. Misal aku tuh udah ngonten nih, aku ngonten, terus udah gitu aku upload nih, baru di-upload, aku lihat berapa ya yang like, berapa ya yang komen, Langsung dipantau-pantau kayak, kok ini nggak nambah-nambah? iya, mikir FYP nggak ya ini? FYP nggak gitu kan? Iya. Karena mikir otakku bilang hapus aja kali ya. Aduh, kayak, nanti kalau nggak viral, gimana? Gimana ya? Iya. Tapi ternyata yang aku alamin sampai saat ini adalah ternyata kita tuh nggak balap sama siapa-siapa. Kita tuh nggak lagi kejar-kejaran. Aku juga kadang-kadang mikir, buat apa sih aku kayak gini? Tapi ternyata pas aku bilang aku capek, aku bosen, ternyata otakku tuh langsung muter ngeliatin hasil-hasil yang udah aku dapat, dan itu bilang jangan berhenti ya, ini berarti. Langsung kayak oh ya oke semangat. Langsung kayak, Iya. Mungkin. Tapi Kak, namanya manusia, kita pasti butuh istirahat. Betul. Nah, tapi istirahat yang aku maksud bukan cuma rebahan, scroll TikTok, main dan lain sebagainya. Girl, that's me. Istirahat aku itu adalah jajan. Oh, yes. Aku suka banget jajan, alias makan, girl, ya yes. kan? Nah,
Ternyata dari aku jajan dan aku makan, aku bisa semangat lagi dan nemu ide baru Kak. Akhirnya aku konten lagi lah. Lah, berarti ini udah menjawab nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau lagi kehabisan ide konten, nah apa yang biasanya Kak Dea lakuin buat ngembalin kreativitas? Tadi makan itu. Iya ya bener kan? banget Kak, makan juga. Kadang ketemu orang-orang yang suportif banget tuh, kayak ngerasa, wah ini nih semangat kita, ya nggak sih Kak? Iya benar. Ngelihat orang senyum karena sikap kita tuh udah wah banget gak sih Kak? Bener. That's all we need, orang-orang yang suportif di samping kita ya kan? Iya banget Kak, tapi jangan sampai juga nih Kak kita salah pergaulan yang dibilang temen kita di depan baik, di belakang menusuk nih. Awas ya guys. Girl, ini banyak nih yang kayak gini nih. Tuh, Nah, tolong nah, ya, people. kalian yang kayak gitu. Kita tusuk balik nanti. Balas dendam dong. Agak pendendam dikit gitu sih. Aduh, kalau kamu pendendam nggak? Kalau aku sih lebih mikir balas dendam terbaik itu adalah membuktikan, Yes. bukan membalas. Karena menurut aku Yes. kalau kita sama-sama balas, kapan habisnya nggak sih Kak? Benar. Tusuk, mati dong Lah dua-duanya. iya mati dua-duanya, kita kagak ada yang hidup. Iya, aku sih tipikal orang gini Kak. Kalau lo kepanasan, makin gue bakar. OMG. Pernah gak sih ada momen dimana Kak Dea mikir, kayaknya aku mau berhenti ngonten dulu deh. Kalau pernah, apa yang bikin Kak Dea bangkit lagi? Kalau ngomongin pernah berhenti nggak, aku jujur pernah banget Kak. Bahkan kalau aku lagi capek, aku mikir, ngapain sih aku konten lagi? Udah aja nggak sih, gitu gak sih? Iya, kayak worthless gitu ya. Iya banget Kak, karena kan namanya manusia, kita pasti butuh validasi nggak sih guys? Betul nggak Pipa? Betul dong. Aku sih haus validasi. Tanpa kita sadari, validasi itu adalah pelengkapnya, bumbu dalam kehidupan kita nggak sih Kak? Iya. Nah, kalau ngebahas tentang apa yang bikin aku balik lagi, aku bakal bilang senyuman orang-orang di sekitarku. Karena tanpa kita sadari, mereka senyum, kita happy nggak sih Kak? Bener. Happy banget dong. Happy banget, parah sih. Nah, terakhir nih pesan buat people semua. Gimana caranya bikin konten yang bisa buat ngebangun identitas digital yang positif dan autentik? Oke Kak, buat teman-teman semua, aku pernah baca buku Kak. Dan jujur aja nih ya, aku bukan tipikal orang yang suka banget baca buku. Aku lebih suka ngedengerin Kak. Dan itu pernah ada orang yang review, dia bilang kalau misalkan kita naik kereta yang salah, kita harus kita harus segera putar balik ke tujuan awal. Kita jangan berlarut-larut, kita jangan naik di jalan itu. Kenapa people? Karena gak kebayang gak sih kalau misalkan kita ngerasa ini salah, kita tetap aja kita ada di hal yang salah. Semakin banyak uang yang dikeluarin, semakin jauh sama tujuan. Dan people semua, kita tahu kesempatan itu kita nggak pernah tahu datang dari mana. Jadi ketuklah pintu manapun sebanyak-banyaknya. Karena siapa tahu pintu ini kan rezeki kamu. Nah, kalau kalian mikir gimana caranya buat mulai ngonten dan punya citra baik di media sosial atau personal branding, aku lebih bilang kuncinya satu, simple. Mulai aja dulu. Nggak usah mikirin ABCD, lo mulai nggak mulai. Nanti ya, nggak usah Iya banget, iya banget. Juga pokoknya. Bener banget guys, karena udah dikasih motivasi, nggak beraksi, ya halusinasi jadinya dong Kak. Iya. Delusional girl. Nih, terakhir boleh dong 3 kata buat what do people do? Buat 3 kata nih, 3 kata banget nih. Sebenarnya kalau bahas 3 kata, aduh nggak ada habisnya nih kayak. Iya. Tapi kalau sedikit ya. Iya bener banget nih, karena ibaratnya tak terhitung gitu ya, tak terhingga banget ya. Infinity. Iya bener banget Kak. Infinity Stone. Asik banget nih Besti. Iya. Nah, kalau ngomongin soal 3 kata nih Kak, aku bakal bilang yang pertama itu luar biasa. Yang kedua itu manis. Banyak artinya ya kalau manis ya. Is it me? Iya. Yang ketiga aku bakal bilang keren. Yes, pasti dong, kita keren-keren banget. Kamu juga keren, aku juga Keren. Kita semua keren. Yes. Wah, udah banyak banget nih yang kita bahas bareng Kak Dea. Aku dan people semua jadi punya banyak informasi nih soal budaya ngonten yang ternyata bisa banget buat jadi bahan personal branding. Aku juga mau ngucapin makasih banyak nih sama Kak Dea karena udah effort banget nih datang buat berbagi informasi menarik buat people semua. Eits, tapi sebelum pamit, aku udah nyiapin satu lagu nih buat didengerin bareng people semua. So, langsung besok pergi makan dari Sal Priadi. Enjoy!
Oke, kita udah sampai nih di penghujung acara. Kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Kak Dea, banyak banget insight yang kita dapet. Sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak ya Kak, udah berbagi pengalaman dan informasi menarik seputar dunia perkontenan nih. Makasih banget Kak. Oke, people, kita harus tahu di dunia ini semakin berkembang. Pernah gak sih kita dengar kalau kita gak ambil kesempatannya, kita gak akan pernah kemana-mana. Ambil kesempatannya mulai hari ini. Kalau kamu suka konten, cari apa yang paling kamu suka. Jangan lupa ya, branding itu bukan topeng, tapi rangkuman versi terbaik dari diri kalian. Nah, mulai hari ini, kalau misalkan ketemu sama hal yang kalian kurang inginin, ingat, bahwasannya tantangan itu adalah petualangan. Apapun yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya sama-sama ada konsekuensinya, jadi mari lakukan hal-hal yang baik. Kalau kita ngerasa salah, itu nggak apa-apa. Kalau manusia capek, ya istirahatlah. Jangan menyerah. Selain itu, teman-teman, people semua, ingat juga ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan hari ini, kita anggap biasa aja, bisa jadi itu luar biasa. Kita anggap biasa aja, ternyata itu berarti bagi orang lain. Kalau kalian ngerasa, aduh aku nggak bisa, aku capek, tolong banget. Tolong bertahan sebentar lagi, jangan fokus pada situasi, tapi ayo sama-sama cari solusi. Aku Dea Anggraini, sampai jumpa lagi people, see you! Yes girl, seperti yang aku bilang tadi pas di awal, hang in there people, I know we can get through all of this. Kalau gitu, aku Rena, pamit undur diri. Jangan lupa untuk dengerin What Do People Do setiap hari Senin di jam yang sama hanya di radio kami. Sampai jumpa di next episode. What do people do? For the people, by the people. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. We will be your friend in the morning. Stay tuned for What do people do? For the people, by the people.